Halo semua, perkenalkan saya Kevin Meyers dari Prodi Manajemen Universitas Nasional. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dengan jawaban benar atau salah sebagai tugas pengantar akuntansi 2 saya. Soal pertama, terdapat dua jenis saham yang dapat diterbitkan oleh suatu PT saham, treasury atau treasury share, dan saham prioritas private sale. Jawabannya adalah salah. Karena yang dua jenis saham yang dapat diterbitkan oleh suatu PT adalah saham biasa atau common stock dan saham prioritas atau private sale. 2. Pemegang saham private dapat ikut serta dalam mengambil keputusan perusahaan. Jawabannya salah. Karena pemegang saham private tidak mempunyai hak suara dalam pengambil keputusan di rapat umum pemegang saham atau RUHPS. Hanya pemegang saham biasa yang mempunyai hak suara ini. Yang ketiga, terdapat dua jenis saham preferred, yaitu saham preferred kumulatif dan saham preferred non-kumulatif. Benar, karena saham preferred kumulatif dan saham preferred non-kumulatif terdapat dalam jenis saham preferred. Yang keempat, jika dilihat dan nilai yang ditetapkan suatu terdapat 3 jenis saham. Jawabannya benar. Nilai yang berhubungan dengan saham ada 3, yaitu saham dengan nilai nominal, di surat saham ditulis nilai nominalnya. Yang kedua, saham dengan nilai ditetapkan, di dalam surat saham tidak ditulis nilai nominalnya, namun perusahaan menetapkan nilainya. Yang ketiga, saham tanpa nilai nominal dan nilai yang ditetapkan. Soal nomor 5. Saham dengan nilai ditetapkan, saham yang di surat saham tidak ditetapkan nilai nominalnya. Jawabannya adalah salah, karena seperti penjelasan saya yang sebelumnya, bahwa saham dengan nilai ditetapkan di dalam surat saham tidak ditulis nilai nominalnya. Yang keenam, untuk saham yang bernilai nominal atau nilai yang ditetapkan, akuntansinya sama, yaitu rekening saham akan dikredit sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Jawabannya benar, karena untuk saham yang bernilai nominal atau nilainya yang ditetapkan, akuntansi sama, yaitu rekening modal saham akan dikreditkan sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan, kecuali saham untuk tanpa nilai nominal atau ditetapkan, maka rekening modal saham akan dikreditkan sebesar uang yang diterima tersebut. Soal nomor 7. Untuk saham nilai nominal atau ditetapkan, rekening modal saham akan dikreditkan sebesar uang yang diterima. Jawabannya benar. Karena seperti penjelasan yang sebelumnya, saya katakan bahwa untuk saham tanpa nilai nominal atau ditetapkan, maka rekening modal saham akan dikreditkan sebesar uang yang diterima tersebut. Soal nomor 8. Saham preferen kumulatif adalah saham preferen yang jika dividen 1 tahun tidak dibayar, maka jumlah dividen ini wajib dibayar pada tahun-tahun berikutnya. Jawabannya benar, karena intinya, bila perusahaan gagal membayar dividen, maka akan diakumulasikan dan harus membayar di lain waktu. Itulah saham preferen kumulatif. 9. Dalam stock split, jumlah modal yang disetor tidak berubah, hanya jumlah lembar saham yang beredar. Jawabannya adalah benar, karena dalam stock split, jumlah modal yang disetor tidak berubah. Yang berubah hanya jumlah lembar saham yang beredar, sehingga tidak perlu dibuat ayat jurnalnya. Soal nomor 10. Apabila terjadi stock split, maka harus dibuat ayat jurnal. Jawabannya adalah salah, karena seperti yang sudah saya jelaskan pada soal sebelumnya, bahwa bila terjadi stock split tidak perlu dibuat ayat jurnal, kecuali stock split tidak terjadi baru kita harus membuat ayat jurnal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.